Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Anugrah, NPM 2775373 dari Program Studi Manajemen Informatika, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Kampus Politeknik Negeri Lampung. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas lab praktikum atau latihan praktikum dari mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer, yaitu saya akan membuat sebuah presentasi tentang konfigurasi routing OSPF. Oke, adapun software yang kita gunakan yaitu software simulator. Di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk software tersebut bisa kita unduh di website tetacar.com menggunakan username dan password yang sudah kita miliki. Mungkin sebelum mengerjakan latihannya, di sini kita isikan terlebih dahulu untuk user profilnya. Di sini saya menginputkan nama saya, kemudian email. Kemudian untuk info di sini sifatnya kondisional, bisa kita isikan, bisa juga tidak. Di sini saya mengisikan NPM saya, lalu klik OK. Oke, mungkin sebelum jauh ke sana, di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu routing OSPF. Jadi routing OSPF atau yang kepanjangannya ialah Open Short Path Speed, termasuk salah satu jenis dari routing dinamis. Jadi OSPF merupakan protokol routing yang bersifat IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Adapun OSPF ini bekerja pada jaringan internal sebuah organisasi maupun perusahaan. Jadi jaringan internal yang dimaksud ini yaitu ketika kita memiliki hak sebagai administrator yang mengatur dan memodifikasi jaringan tersebut. Jadi OSPF juga merupakan protokol routing yang berstandar terbuka, yang artinya siapapun dapat menggunakannya, perangkat manapun dapat compatible dan dapat diimplementasikan dimanapun. Kemudian routing OSPF menggunakan konsep hierarchy routing, artinya membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Mungkin itu sedikit tentang routing OSPF. Jadi kalau misalkan sebelumnya saya sudah membuat video tentang routing statis. Kalau routing statik itu ialah routing yang kita perkenalkan pada routernya untuk network yang tidak directly. Tapi untuk routing OSPF ini ialah kita perkenalkan routing yang directly, routing yang terkonek langsung pada routernya. Oke, mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita akan membangun sebuah topologi. Di sini kita membutuhkan 3 buah router. Oke, kemudian kita juga membutuhkan PC-nya sebagai klien. Oke. Sekarang kita hubungkan menggunakan kabel serial. Oke, masing-masing router kita hubungkan menggunakan kabel serial. Kemudian masing-masing router kita hubungkan juga pada masing-masing PC-nya. Oke, mungkin selanjutnya di sini saya akan menetapkan yang mana router ini nanti pada bagian sini ini adalah area 0. Saya kasih tanda saja. Kemudian saya akan menetapkan juga network-networknya. Di sini 192.168.1.0/24, yang di sini 192.168.2.0/24, lalu di sini 192.168.3.0/24. Nah, kemudian di sini saya menggunakan networknya ialah 10.1.0.0/24, lalu yang di sini 10.2.0.0/24, lalu di sini 10.3.0.0/24. Saya akan menggunakan kelas C semua. Oke.
Oke, selanjutnya di sini saya menetapkan IP-nya. Di sini titik 1, lalu di sini titik 2, di sini titik 1, di sini titik 2, di sini titik 1, dan di sini titik 2. Lalu di sini titik 1, di sini saya buat IP-nya titik 254, kemudian titik 1 pada PC-nya titik 254, kemudian di sini titik 1 dan di sini titik 254. Oke, saya coba untuk rapikan terlebih dahulu. Oke, sekarang mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan ialah kita akan memberikan dulu IP pada masing-masing PC kita. Sini desktop, kita beri IP-nya 192.168.1.254. Nah, untuk gateway-nya ialah kita isikan juga gateway-nya ini yang F00 ini, dari router ke FA0. 192.168.1.1. Oke, lanjut ke PC 1. Di sini 192.168.2.2.254. Oke, kelas C 192.168.2.1. Lanjut ke PC berikutnya. Di sini 192.168.3.254, 255.255.255.0 untuk subnet masknya, kemudian gateway 192.168.3.1. Oke, kita X. Nah, sekarang kita mulai memasukkan IP pada routernya terlebih dahulu. Sebelum itu mungkin ini saya rename terlebih dahulu. PC A, PC B, dan yang ini PC C. Kemudian ini R1, ini R2, lalu yang ini R3. Oke, sekarang kita masuk ke router 1, kita masuk ke bagian CLI, ini no. Oke, jangan lupa perintah pertama pasti enable, kemudian konfigurasi terminal, saya ubah hostname terlebih dahulu. Oke, lalu di sini saya akan masuk ke interface F0/0, yaitu interface yang menghubungkan antara router 1 dan PC A. Di sini saya masukkan IP-nya. IP address 192.168.1.1.255.255.255.0. Dan kemudian no shutdown kita aktifkan. Oke. Sip. Kemudian selanjutnya masuk ke interface SE3/0, yaitu interface yang menghubungkan antara router 1 dan router 3. Kemudian kita beri IP-nya 10.10.3.1, kemudian 255.255.255.0, enter, kemudian no shutdown. Oke, exit. Kita masuk kembali ke interface SE0/2, yaitu interface yang menghubungkan antara router 1 dan router 2. Mohon maaf, maksud saya SE2/0. Oke, kita beri IP address 10.2.0.1.255.255.255.0, dan kemudian no shutdown. Oke, exit. Oke, ini sudah. Sekarang kita masuk ke router 2. Masuk ke bagian CLI, kemudian no, enable konfigurasi terminal, hostname-nya saya rubah dulu,
hostname. Oke, kemudian masuk ke interface F0/0 yaitu yang menghubungkan antara router 2 dan PCB. Saya beri IP address 192.168.255.255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Oke, exit, masuk ke interface SE2/0 yaitu yang menghubungkan router 2 ke router 1. Beri IP address 10.2.2.255.255.255.0, kemudian no shutdown. Oke, exit, masuk ke interface SE3/0, interface yang menghubungkan antara router 2 dan router 3. Kemudian beri IP-nya, IP address 10.1.1.255.255.255.0, enter, no shutdown, exit. Oke, sekarang kita ke router yang terakhir yaitu router 3. Masuk ke bagian CLI, no, enable konfigurasi terminal, saya ubah terlebih dahulu hostname menjadi R3, kemudian masuk ke interface SE3/0 yaitu dari router 3 ke router 2. IP address 10.1.0.2.255.255.255.0, kemudian no shutdown kita aktifkan, exit, masuk ke interface SE2/0 yaitu dari router 3 ke router 1. Oke, kemudian kasih IP address 10.3.0.2.255.255.255.0, kemudian kita aktifkan no shutdown. Oke, exit. Terakhir kita masuk ke interface F0/0, kemudian kita beri IP-nya, IP address 192.168.3.1.255.255.255.0, mohon maaf. Oke, no shutdown kita aktifkan, exit. Oke, ini sudah sama-sama sudah kita konfigurasi terkait IP-nya. Jadi sekarang kalau misalkan di sini saya kirim paket dari PC A ke router 1, di sini sukses. Namun jika saya berseberangan dari PC A ke PC B itu violate. Kenapa violate? Karena kita belum melakukan yang namanya routing. Nah, untuk melakukan routing di OSPF ini, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ini kita harus memperkenalkan yang mana router tersebut directly connected. Jadi kita memperkenalkan network-network yang terhubung langsung ke router tersebut. Oke, mungkin bisa langsung saja saya contohkan di router 1 ya. Di sini kita buat terlebih dahulu. Perintah yang pertama itu ialah routing OSPF, router OSPF. Nah, kemudian di sini kita membutuhkan proses ID. Nah, untuk proses ID sendiri itu pada setiap router tidak harus sama, tapi di sini saya menggunakan router OSPF 10 saja. Sama semua nanti bakal saya buat. Kemudian perintah selanjutnya ialah kita perkenalkan networknya. Network pertama di sini saya memperkenalkan yang 1.0 terlebih dahulu. Oke, kemudian kita memerlukan yang namanya wildcard mask. Jadi wildcard mask itu ialah ini kan kelas C. Jadi untuk netmask itu kan 255.255.255.255. Nah, adapun netmask di sini network 1.0 ini kan slash 24, berarti dia kelas C. Nah, 255.255.255.255 dikurangkan dengan 255.255.255.0. Jadi hasilnya ialah 0.0.0.255. Gitu. Kemudian area. Di sini kita masuk ke area. Areanya ialah area 0. Oke. Selanjutnya kita perkenalkan kembali di router 1 ini network 3.0. 10.3.0.0. Oke, sama kelas C.
area 0. Kemudian router yang 2.0 ya. 3.0 itu yang dari router 1 ke router 3, 2.0 ini dari router 1 ke router 2, 1.0 ini ialah dari router 1 ke PCA. Bentar. Oke, jika sudah seperti ini kita end saja. Kemudian selanjutnya kita lakukan pada router 2. Pada router 2 sama router OSPF 10 saya akan gunakan yang sama. Kemudian di sini saya perkenalkan network yang ke arah router yang ke arah PC terlebih dahulu, yaitu 192.168.2.0 255 0.0.0.255 area 0. Kemudian network 10.2.0.0 0.0.0.0 area 0. Ini yang menghubungkan antara router 2 dan router 1. Kemudian 1.0 10.1.0.0. Oke, N. Oke, sekarang router yang terakhir yaitu router 3. Router 3 saya masuk ke router OSPF 10. Di sini saya perkenalkan dulu yang 3.0. Network 10.3.0.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Oke, ini yang menghubungkan router 3 dan router 1. Sekarang kita perkenalkan yang menghubungkan router 3 ke router 2, yaitu 10.1.0.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Kemudian sekarang yang terakhir yang menghubungkan antara router 3 dan PCC. Di sini network 192.168.3.0 0 spasi 0.0.0.255 area 0. Oke, N. Sekarang kita coba untuk ping. Mungkin di sini saya akan langsung ping ke PC dari PCA ke PCC ya. Ping 192.168.3.254. Oke, kita tunggu. Oke, di sini Reply ya sudah terhubung yang tadinya RTO. Oke, sekarang coba saya ping dari PCA ke PCB. Ping 192.168.2.0. Oke, saya coba sekali lagi. Oh, ini destination has unscrabble. Apa kita lihat? Oke, di sini yang salah ya. Di sini. Kita masuk lagi ke conf terminal. Kemudian yang 2 saya no. Sebentar. Di sini ya tadi salahnya saya 0.0.0 dia. Berarti saya masuk ke router OSPF 10. Kemudian di sini no network. Kemudian saya yang 1.0 juga. Kemudian saya buat lagi network 10.2.0.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Oke, sekarang 1.0 nya. Oke, N.
Oke, sekarang coba saya ping lagi. Eh, 2.254. Oke, Reply ya, sudah terhubung. Kita coba sekali lagi. Oke, Reply. Sekarang coba kita kirim paket dari PC A ke router 1 sukses. Kemudian dari PC A ke router 2 sukses. Kita kirim paket dari PC A ke PC B sukses. Kemudian kita kirim paket dari PC A ke router 3 sukses. Lanjut kita kirim paket dari PC A ke PC C sukses. Oke, sekarang coba dari PC B ke router 1 sukses. Kemudian dari PC C ke PC A sukses. Lalu dari PC B ke PC A sukses. Oke, di sini saya simpan terlebih dahulu. Saya simpan di database saya. Routing OSPF. Oke, ini download saja kalau begitu. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk konfigurasi routing OSPF. Semoga video ini bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam melakukan praktikum ini. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.